Ntar aku lagi balesin WhatsApp dulu. Yang 2 cowok 1 bapak. Iya, jadi aku itu menikah 2 kali. Yang pertama itu aku punya anak 3 karena dulu papanya anak-anak tuh lebih percaya, lebih tidak menyukai perempuan yang ber-KB kayak gitulah, agak pajero gitulah ya, pasukan jenggot rasul gitulah ceritanya. Jadi ya terus kemudian kedua orang tua dia juga menginginkan, udah kamu pengen punya anak berapa, keluarin aja yang namanya rumah tangga ya, nggak tahu kita mau jodoh rezeki itu kita nggak ngerti, jodoh rezeki mati itu kita jodoh rezeki mati itu kita nggak ngerti kan. Terus ya udah pengen punya anak berapa, 3, ya udah 3 keluarin aja semua. Habis itu aku memang nggak pernah KB, orangnya nggak pernah KB, aku nggak bisa KB juga aku. Kalau KB itu kayak suntik juga aku, kalau capek sedikit terus suka sakit, tulangku pada ngilu gitu-gitu loh. Aku pakai hijab sport dari Jasmine, hijab sport dari Jasmine. Terus Bobot habis nangis-nangis kan matanya kelihatan sedih dan sembab. Kalau nangis-nangis tuh aku udah biasa sering nangis-nangis di malam hari, merayu dan bercinta dengan Tuhan itu. Maksudnya merayu dan apa sih? Ya enak aja kalau curhat sama Tuhan kan, kita lebih leluasa, lebih pol. Tahu-tahu mataku sembab gitu. Ya pokoknya aku lagi pengen anak aku tuh deket, dinasnya tuh mudah-mudahan di tempat yang ya lebih nangis mendoakan anak-anak aja sih, intinya itu. Kalau untuk diri sendiri malah aku sering lupa mendoakan diri sendiri gitu. Aku lebih konsen dan lebih asik untuk mendoakan anak-anak, mendoakan orang-orang yang udah sayang sama aku. Terus ya sekali-kalilah mendoakan untuk diri sendiri, untuk jika memang dipertemukan dengan ada jodoh lagi, ya aku lebih pengen, tapi jarang ya aku berdoa untuk masalah jodoh gitu. Aku lebih pengen dimudahkan, dilancarkan rezeki, biar aku bisa terus support anak-anak, biar kehidupan aku di sisa umurku yang sekarang udah tidak muda lagi itu bermanfaat buat orang banyak, yang belum terselesaikan, yang sedang direncanakan disegerakan, lebih kayak gitu sih. Terus kalau untuk jodoh ya hanya sesekali minta, jika memang ada jodoh untuk aku, minta satu muslim dan dia satu agama gitu, dan dia pekerja keras, dia yang bisa menafkahi, yang bisa melindungi, yang bisa mensupport aku dan anak-anak aku plus keluarga aku, yang bisa menyayangi aku satu paket dan bisa tulus menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Lebih ke situ aja sih. Dan lebih banyak meminta untuk anak-anak, untuk kesehatan aku, untuk kesehatan anak-anak, untuk mimpi anak-anak, untuk yang terbaik buat anak-anak, gitu aja sih. Mbak, wis balik durung? Kangen aku. Cika udah ngampus lah jam segini. Cuma aku nanti janjian sama Cika siang. Balik lah wes muli. Tumben bocet. Iya, aku nggak pakai filter, biasanya pakai filter menor gitu, efek filter. Iki nggak lagi ngapain pakai filter, terus aku nggak pakai skincare sama sekali, terus nggak pakai lipstick sama sekali. Pucat banget ya. Ya alhamdulillah ketika kita tulus, ketika kita mendoakan, apalagi doa seorang ibu itu kan sangat diijabah ya buat anak-anaknya, sampai nangis itu ya. Iya, lemes karena jujur memang sebetulnya aku lagi banyak problem untuk pribadi, yang sangat pribadi, yang nggak bisa aku share di sini. Terus ya memikirkan anak-anak, memikirkan anak aku khususnya. Ya biar cepet
aku pengen melihat anak-anak aku tuh sukses ketika aku masih fight, ketika aku masih sehat, ketika papahnya juga masih sehat, ya kayak gitu sih. Jadi lebih, ya Allah, aku cuma minta sehat, aku cuma minta disehatkan, aku cuma minta dipanjangkan umur, dan panjangnya umur aku, berkahnya umur aku ke depan tuh bisa benar-benar bermanfaat dan berfaedah untuk anak-anak aku khususnya. Cika jurusan geofisika, teknik geofisika. Amin ya rabbal alamin. Iya, kalau Cika lebih fokus ke pendidikan banget anaknya sebetulnya. Dari dulu tuh dia ya IQ-nya lumayan, dari ketiga anak aku, dari keempat ya. Kalau Ais tuh lebih ke entertain, kalau Irzal itu emang dari dulu lebih ke olahraga, kalau Dika lebih ke broadcast, kalau Cika lebih ke IPA, matematika, kimia, geofisika, kayak gitulah, lebih kayak gitu. Kalau Ais lebih ke entertain banget ya. Kalau otakan yang kerja itu apa? Otak kiri apa otak kanan sih? Kalau misal kayak yang karya-karya, kayak dia lebih suka mewarnai, menggambar, dia lebih bisa membuat karya, membuat karya apa saja kayak gitu tuh, apa itu namanya? Otak kanan apa otak kiri? Otak kiri ya kalau nggak salah ya. Otak kiri dia yang kuat kayak gitu. Soal Jody yang udah keluar aku tadi udah sampaikan, jadi nggak usah di ini lagi. Kalau Mayang malah lebih suka apa? Aku nggak mau ngomong. Itu yang berhak ngomong bapaknya ya. Kalau aku nggak bisa ngomongnya, dan aku nggak mau ngomentarin. Mohon maaf Anu Caca. Itu aja sih. Mbak Dia cepet pulang. Astagfirullah, ya Allah ya Rabbi. Caca, makasih. Halo Semarang, kok pucat banget Mami? Iya, aku nggak pakai lipstick, nggak pakai filter. Terus aku lagi asik ini, aku matiin AC aja. Aku mau turun, mau jalan-jalan aja udah ya. Iya, mudah hening aja. Aku sih ngomongnya ketika aku ada harus berjalan. Aku tadi sedikit menjelaskan urusan aku di Polda kemarin. Berimajinasi otak kanan ya, bukan otak kiri ya. Pokoknya dia itu yang lebih ke karya. Dia lebih yang ke entertainment gitu loh, lebih yang entertainment. Walaupun dia suka pelajaran matematika juga sih, dia suka berhitung juga. Ya dia lebih ke seni, pokoknya lebih ke seni, kayak bikin prakarya. Terus dia lebih suka eskul selain Inggris tuh lebih suka eskul yang gerak gitu loh, yang dance, terus kayak yang olahraga dia juga suka itu sih. Kalau Ais lebih kuatnya ke seni itu. Ya setiap anak kan beda-beda ya, berbeza. Beda buat kalian yang mau masak, lanjutin masak. Yang mau nyuci, yang mau ngepel, yang mau nyetrika, monggo dilanjut. Aku yo tak nyari keringet sebentar. Aku kabarnya baik. Aku nyari keringat dulu sebentar, dan aku akhiri ya. Sehat-sehat selalu juga buat kalian. Orang mana? Orang Jawa. Orang mana? Orang Jawa. Aku orang Jawa.
Aku lagi stay di apartemen Pramuka dan aku mau turun. Enak, mataharinya udah ada. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Aku suka dunia nyata. Cerah di sini tuh, secerah harapan bunda. Pakai lipstick terus lagi nggak mau pakai filter. Nah, relatifnya aku ambil di sini karena dekat sama tempat aku kerja, dekat kemana-mana juga. Iya, di Grand Pramuka, benar banget. Di Grand Pramuka. Aku juga di sini nih. Di mana sayang? Sini turunlah. Kita berjemur. Cari keringat dikit. Ya, laporan alhamdulillah lanjut dan prosesnya udah lumayan ada perkembangan. Lawyer aku juga lebih kooperatif kalau udah naik lidik kan. Doain aja lah endingnya yang terbaik aja buat Aisyah. Cika alhamdulillah aman. Cuman Cika di sini tuh kalau weekend doang. Weekend aja kadang nggak kesini, aku yang harus kesana. Di gazebo sini, gazebo Taman Pramuka. Laporan apa? Cek di Google. Berasa nggak punya teman banget ya, lari. Tapi yang nemenin aman sih, masih ada 246 yang nemenin lari jalan. Ayo sekolah sayang. Sebelah pak lawyernya nggak tahu aku. Harusnya dia lawyernya lebih good lah ya, kalau dilihat dari gaya hidupnya. Aku mah apa tuh. Kandian, makasih. Lagi
Alhamdulillah bersih, nggak pernah jerawat. Cuman aku udah 2 minggu ini tuh alergi yang diterus-terusin karena lagi makan sambal yang berterasi kemarin, terus lagi enak aja makan udang, jadi aku terus, karena kata temanku gini, terusin aja, itu bukan alergi, itu kaget karena kamu nggak pernah makan itu. Aku terus-terusin malah mukaku sing hancur, kulitku sing bukan cuma di muka aja, di kulit juga pada gatel. Amin ya rabbal alamin. Makasih udah doain. Itu kan efek gak pernah olahraga, ketahuan kan. Jalan baru 2 putaran aja udah udah 10 hari nggak olahraga. Kalian tuh ya nanya terus Vanessa anak kandung apa buat. Kalau bukan anak kandung di batu nisan nggak ditulis. Anak kandung aku kalau ngomong bener ya bener, kalau ngomong enggak ya enggak. Micu tuh. Hai, balik kapan? Iya, Batman Pramuka. Bangun jam 1, tidur jam 8, bangun jam 1, tidur lagi jam 4. Ini tidur jam 8, bangun jam 11, sampai jam 3. Hai, thank you Mbak. Ini si Irma WA aku tak balesin dulu ya. Hari ini si Bapak itu mau konferensi pers atas kelanjutan yang kasus kemarin aku datang untuk lanjut ke, karena udah berkasnya udah naik ke lidik, jadi aku diminta kemarin datang untuk tanggung jawab untuk tanda tangan sama lawyer aku sama saksi-saksi. Nah hari ini katanya dia ada konferensi pers. Nah, orangku nanya, Mbak Put ada nitip pertanyaan nggak jawab untuk wartawan?
ada satu pertanyaannya, datang dong cepet biar tes DNA dianya, kan Ais udah, jadi biar unsur pidananya aku lebih kuat, walaupun udah kuat tapi makin kuat. Kedua pertanyaannya atas statement dia yang minta Ais sini bawa sini kalau mau dinafkain. Nah, aku cuman cukup nanya, yakin nantangin buat nafkain Ais, buat makan diri sendiri aja udah repot drama sana sini. Itu aja sih pertanyaanku dua itu. Ketiga kalian mau nitip pertanyaan apa? Aku chat di sini. Pertanyaan ketiga. Kalau mau rebah kita kalau ini kan nggak enak ya, kira nggak enak harus dia kerja bangun subuh sampai pagi. Karena paling naik nanti Ya ini lagi buat bukan jerak tapi lebih dia bisa bertanggung jawab aja dengan apa yang sudah dia katakan di media. Ini aku disuruh nitip pertanyaanku cuma 3 poin aja sih deh. Jadi aku sembari balas-balasin chat ini dari lawyer aku asli Jawa Tengah mbak Ya ini aku lagi di GPS, cuma sesekali aku balik ke rumah ke Bekasi. Sampai Kendal tah, nggak asing banget lah ya apartemen warna-warni ini di mana.
Iya, Gedan Pramuka. Iya, di sekolah. Lucu banget ada baby, ada anak kecil segitu tuh, jadi tuntutannya berapa? 6 tahun kalau nggak salah. Nggak beli mie aja kan kalau disuruh jangan masak. Lupa, nanti tanya sama lawyer aku aja, aku tanyakan lagi. Kalau nggak salah kemarin 4 sampai 6 tahun. Enggak punya. Itu yang nanyain hijau sport yang aku pakai itu. Iya. Bukan dekat, emang ini di Gedan Pramuka sayang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kak Sunarni, Aisyah lagi sekolah. Iya, Baby Cuminya dia lagi stop produksi. Gimana kakinya? Cewek kakek. Iya, di Pramuka. Kalau rumahku di Bekasi, apartemen di Pramuka. Nah, aku lebih kalau hari-hari weekday gini ya pasti di apartemen karena dekat dari tempat aku kerja sama dekat sekolah Ais juga. Nggak kemana-mana, aku lagi olahraga aja. Pada nggak ada temenku nggak turun, masih di atas deh. Kalian bentar lagi jemput Ais gula, baru aku naik. Oh udah turun, males mau naik. Mataku sembab, iya mataku sembab.
Karena jujur aku kalau malam tuh banyak nangis, banyak ngadu sama Tuhan. Enak sih ngadu sama Tuhan, berasa dipeluk, berasa besoknya itu energiku full gitu. Aisyah kelas 2 sayang. Udah lumayan. Halo Mas Azam. Iya di Pramuka, kenapa Mas? Azam Aulia Muslim, Mbak apa Mas iki? Apartemennya bareng Fajar. Emang Fajar Boy di sini juga ya? Iya karena di sini dekat ke BNPB, dekat ke kantor aku juga dekat. Sekolah Ai juga ada di sini dekat, jadi ya. Ramah lo, kirain sombong sampean. Masya Allah, sombong apa yang mau disombongkan? Jadi manusia endingnya jadi bangkai. Oh anak Mbak Cempaka Putih, olah Cempaka Putih ya, tahu aku. Ayo juga sekolah di Cempaka Putih. Aku kalau jajan juga daerah Cempaka Putih, makan bakso Taman Solo, terus beli martabak Pecenongan situ Cempaka Putih. Iya jangan kena AC, jangan buka kaca, buka kaca sebelah kanan aja. Matiin AC-nya. Gak pernah mudik. Aduh, aku sering banget mudik, Mbak. Mana naik mudik, masa ya harus woro-woro mudik? Aku mudik nih. Enggak lah. Iya, bakso Taman Solo enak banget baksonya, ih. Aku suka. Cuma lama aku nggak makan di situ. Berarti biar jadi ibu hebat mendidik anak-anak ya piye. Semua ibu di dunia ini tuh pasti menjadi ibu yang hebat, pasti menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bagi keluarga tentunya, dan bisa membanggakan kedua orang tuanya yang udah melahirkan dan udah mensupport dia untuk segalanya. Ya sabar aja, sabar terus. Anak zaman sekarang itu nggak bisa kita doktrin kuat-kuat, nggak bisa. Yang ada mereka bakalan ngelunjak, yang ada mereka bakalan kabur, yang ada mereka bakalan anak zaman sekarang tuh bukan kayak zamannya kita yang takut banget sama orang tua. Ketika orang tua melarang itu bener-bener walaupun nggak ada orang tua itu takut ntar emak bapakku marah lagi. Itu beda ceritanya. Mungkin ini ya gara-gara gadget kali ya, tapi ya kita tarik ulur aja lah sebagai orang tua, tarik ulur aja ketika anak-anak sekiranya mau keluar dari zona nyaman dan zona aman, ya kita tarik, udah gitu aja. Mbak Firda, makasih mawarnya, bunga mawar merah sedup tanda cinta. Makanya sekarang udah positif vibes, sejatinya memang dia mah positif vibes aja. Nggak yang neko-neko dia mas sebetulnya. Cuman ya nggak tahu lah ya, kan aku nggak mau banyak komentar lah di sini. Anak orang takut. Ya kita jalan. Pokoknya jadi ibu-ibu sekarang tuh nggak kayak ibu-ibu dulu yang harus kamu tuh yang gini kakaknya, enggak. Lebih diajak kayak ngobrol kayak temen aja. Aku sama Cika aja biasa diajak ngobrol kayak temen gitu. Kalau nggak yang kayak anak lagi, yang kayak temen, benar-benar kayak sahabat, kayak gitu aja. Apalagi dengan
kasus Kak Niki kemarin ya, yang buat seluruh orang tua di dunia ini udah pasti tertampar banget, khususnya untuk single mom itu pasti yakin tertampar banget. Dan ujian terbesar kita tuh ketika musuh kita adalah anak kita sendiri. Kata kalau bikinan aku ya, pokoknya sing belum tentu aku kuat di posisi Kaniki, tapi kembali lagi Tuhan itu selalu memberikan ujian sesuai dengan porsi hambanya. Jadi yo wes yakin banget itu jatuh ke seorang Nikita Mirzani yo, karena memang kan Nikita Mirzani itu kuat dan hebat, dan pada dasarnya itu orang juga baik ya, semua orang itu pasti dasarnya baik lah. Cuman itu tadi mungkin bukan salah di diksi ya, kata aku sih itu lebih apa ya mungkin pergaulan kan, pergaulan mungkin itu yang kuat banget tuh pergaulan. Makanya aku tuh sampai kemarin tuh melo, masih ada chattinganku sama papahnya anak-anak. Papa Kidos nih masih komplit chattinganku tuh sama papanya anak-anak tuh. Aku selalu curhat untuk masalah anak-anak itu sama dia, hampir tiap hari aku curhat masalah anak-anak, apalagi dengan dengan masalah Kaniki kemarin ya. Dia kan single mom, terus mungkin Loli itu salah satu anak, kalau orang zaman sekarang ngomong tuh broken home gitu. Aku curhat sama papanya anak-anak, Pak, iya mungkin gambaran buat kita sebagai orang tua ya. Aku kok ngeri ya, Cika juga sekarang udah gadis, udah dewasa. Coba deh papa lebih sering WhatsApp ke dia, karena aku berpikirnya begini nih, anak perempuan ketika dia tidak pernah mendapatkan perhatian atau perhatian lebih dari sosok seorang ayah, terus nggak pernah interaksi komunikasi dengan sosok seorang ayah yang notabene dia laki-laki, itu mungkin dia sekali kesentuh dan mendapat perhatian sama cowok di luar sana itu kayaknya berbunga-bunga banget gitu. Makanya aku minta sama papanya anak-anak, papa lebih ini dong, lebih sering komunikasi sama Cika, walaupun sama-sama sibuk gitu kan, tapi lebih di dia komunikasi oke, tapi lebih banyak lagi interaksinya ya, mungkin dengan kalimat-kalimat ya. Dia kan kadang suka bercanda-bercanda juga kan ya, mungkin dengan kalimat candaan, dengan lebih banyak sebut sayang ke anak gitu. Maksudnya bukan sayang, aku sayang kamu, enggak, tapi lebih sayangku, kamu lagi apa, sayangku udah makan apa belum, sayangku. Dan alhamdulillah dia tuh nurut ngikutin. Jadi enggak lagi kakak Cika kamu lagi apa, kakak Cika kamu udah makan apa belum, kakak Cika kamu udah sholat apa belum, kakak Cika kuliahnya bagaimana. Itu bahasanya udah diganti. Sayangku, cinta pertamanya papa, cinta pertamanya cinta pertama gadisnya papa, kayak gitulah. Lebih merayu. Aku lagi nyuruh dia itu lebih merayu kalimatnya, dan dia tuh udah lakuin, dan aku senang banget. Sayangnya papa, kamu lagi apa, sayang papa udah makan apa belum. Itu benar-benar yang ya, mungkin kalau aku lebih terenyuh ke Ais ya. Aku harus memposisikan Ais tuh dengan sosok yang mana nih gitu. Alhamdulillah anakku hafiz Quran walau mix bule, anakku hijab, anakku nggak mau pacaran nikah, masya Allah, tabarakallah, headspot, good, selamat banget, kamu menjadi ibu yang hebat, yang amat beruntung ya, karena anak sekarang itu kan anak yang Dodi kemana ya, sekolah lah, tugas dia itu sekolah. Tapi alhamdulillah ketiga anak aku juga udah
ini ya, hatam Quran lah minimal, walaupun bukan hafiz banget, bukan penghafal banget, tapi minimal udah hatam Al-Quran. Doain juga Ais juga ini udah masuk ke Al-Quran, dan dia udah bertanggung jawab. Kalau nggak masuk TPQ itu dia kayak merugi banget kayak gitu. Jadi pulang sekolah udah bersih-bersih, makan, tidur. Habis tidur, kalau nggak ada eskul, jam 3 dia udah prepare untuk sholat asar di masjid di mana ada TPQ dia di situ. Terus udah melanjutkan ngaji kayak gitu. Nah terus itu kembali lagi ke kasusnya Kanik Mir, itu pembelajaran banget buat kita orang tua, apalagi buat single mom kayak kita. Selagi kalian masih berhubungan komunikasi baik sama mantan papahnya anak-anak kalian, berusahalah yang terbaik buat anak-anak, berusaha yang menjadi orang tua yang benar-benar tempat anak curhat, tempat anak mengadu, tempat anak mendapatkan kenyamanan. Bobot income dari mana? Aduh, income dari mana-mana Mbak. Aku kerja Mbak, aku bukan pengangguran Mbak. Aku kerja dari kecil Mbak. Sampai detik ini masih kerja Mbak. Ya gitu sih. Terus kalau untuk alhamdulillah komunikasi aku dari dulu itu baik banget sama Mbak sama papanya anak-anak. Mbak tempo hari lihat Mbak di Bekasi perumahan 2 lantai sama Zaki. Iya aku lagi cross check rumah yang di Tambun ya, yang daerah Tambun bukan, tapi enggak sih, aku lebih memilih yang di Harapan Indah sini. Iya mau ngecek lokasi di situ. Aku wira swasta aja, plus aku masih jadi karyawan di perusahaan swasta, tapi aku berswasta sendiri. Harus iya pokoknya ada pekerjaan lah, di mana ada kehidupan pasti situ kita harus bekerja, dan kita pasti punya rezeki di situ. Banyak dari mana aku habis olahraga terus memang lagi ngeluarin keringat ini biar toksik dari dalam juga keluar juga. Aku marketing di sana. Yang di mana tuh? Yang di mana? Yang di Dani Suara atau yang di mana? Apa yang di Tambun? Aku kemarin soalnya banyak beberapa tempat yang aku kunjungi. Bun, aku lagi malah nggak ada komunikasi lah, dia sakit sendiri, anak sakit aja nggak peduli, tanya juga nggak. Oh ya di obat wae Mbak, wong koyo ngono. Ya anak seusia Loli itu masih sangat labil banget dia. Tapi apa yang dilakukan sama mamanya sama ibunya itu udah yang terbaik menurut aku ya. Karena seorang ibu itu tidak akan pernah membiarkan sesakit hatinya seorang ibu, setertusuk-tusuknya, walaupun dia ngomong udah dikeluarkan dari kakak apalah segala macam. No, itu hanya di mulut saja, dan aku yakin hati kecilnya itu selalu nangis dan selalu kangen, selalu merindukan dan selalu ingin menyelamatkan anaknya. Dan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani, aku sangat setuju sekali sebagai orang tua, sebagai seorang ibu juga, sebagai single mom juga. Walaupun mungkin kalau Nikmir sama papanya Loli mungkin komunikasinya tidak intens, kalau aku alhamdulillah masih intens komunikasinya. Jadi ya itulah, pokoknya harus dikomunikasikan lah. Bilang sama suami kalian deh, sama mantan suami kalian, pokoknya kan kalau apalagi sama anak perempuan ya, anak sama anak laki mah ya udahlah, dia anak lagi mah memang harus kita didik keras untuk bisa bertanggung jawab, karena dia nantinya bakal menjadi seorang imam. Makanya aku tuh keras banget sama Irzal sama Dika juga tuh, bahwa Mas, kamu jangan pernah berpikir untuk
pacaran dini atau menikah dini, no ya. Kamu harus kerja keras, kamu harus punya harus punya gelar, harus punya karir yang bagus. Karena untuk menikahi anak orang itu bukan hanya sekedar cinta, menikah dan udah cinta-cintaan aja. Kamu harus bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Sebentar, aku angkat telepon dulu. Aisan, yuk. Grammy rapat tempo di kantor. Ya udah ke sana, aku ngapain ke sana? Aku nggak ke sana ke Tempo aja ya. Di Tempo aja ya. Kan mau ngambil cek kan di kantor. Ya udah, ketemu di situ aja. Ya. Ya udah. Ya. Jadi gitu saudara-saudara. Ya pokoknya kita sebagai seorang single mom tuh ya, seorang ibu mau single mom mau enggak, pokoknya yang terbaik. Kalau kalian masih punya rumah tangga yang utuh ya bilang aja pokoknya sama suami kalian. Kalau punya anak perempuan tuh lebih romantis lagi, biar sekali kenal laki-laki tuh nggak kelepek-kelepek. Aku kemarin ngomongnya sama papanya anak-anak kayak gitu. Wah udah pokoknya kalau ini deh WA sama Cika yang lebih romantis ya, jangan ini. Kalau aku sih sama Cika udah kayak temen aja. Aku ada masalah, ada problem, lagi ada pikiran, lagi galau-galauan, ya aku curhat sama Cika. Cika itu juga seperti itu, lagi galau, lagi ada yang coba deketin, lagi sama siapa ya wes, dia lebih, mah aku begini ya mah, kayaknya orang ini tuh baik kayak gitulah, lebih oke, berarti dia nyaman curhat dengan aku. Karena aku pun sama, aku lagi deket, misalkan lagi deket sama siapapun aku curhat sama si Cika, aku cerita lagi deket sama bule ini juga Cika tahu, terus anak-anak aku juga tahu. Aku anggap anak-anak udah kayak temen aja sendirilah. Aku kerja, aku capek, aku lelah, aku nangis, aku apa ya udah curhat sama anak. Aku lagi ada masalah dalam pekerjaan juga cerita sama anak, lagi happy juga aku ini keringet sayang. Terus ya ini aja sih, apa namanya? Habis olahraga ceritanya. Kalau habis nangis, ya kalau malam sih aku memang sering nangis. Kalau malam sih dalam doa aku selalu sering nangis juga sih. Aku punya keponakan ibunya Loli 11-12. Aku berusaha rangkul ponakanku biar gak sampai terjerumus. Ya pokoknya perempuan itu harus dirangkul. Perempuan itu batinnya, hatinya itu sangat lembut dan sangat lemah. Ketika dia dikasarin dan menurut dia versinya gak baik, ya kita harus merubah kalimatnya. Kita harus merubah kalimat cara menegur anak tersebut. Karena anak sekarang itu orang nerimonan, nek ditegur sama orang tua, aku nggak nerimonan. Orang Jawa bilang tuh nggak nerimo. Dia merasa tersinggung, nggak kayak orang kita dulu, nggak kayak anak-anak zaman kita dulu muda, anak zaman kita kecil itu kan kita takut banget ya sama orang tua. Begitu orang tua ngomong, ngebentak sedikit, ngelarang sedikit itu udah takut banget kan. Anak sekarang tuh nggak seperti itu. Iya. Pokoknya kayak gitulah, ya harus dirangkul lah. Apalagi anak perempuan tuh harus dirangkul banget, harus dipeluk banget, batinnya harus disentuh banget, gimana dia mendapatkan kenyamanan dari kita. Udah gitu aja. Iyo memang. Ya gitulah. Iya semangat. Aku ini nggak nangis loh, Rek. Aku keringetan loh. Aku keringetan banget ya loh. Habis muterin lumayan lah. Sementing keluar keringat. Iya kakak kisah penangan juga gitu, dari lahir udah nggak dapet kasih sayang. Nah itu dia, biasanya yang trouble gitu itu karena nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari ayah ya terutama. Kita sepenuhnya kasih sayang sepenuhnya buat anak pun ya kayak gitu. Tetap dia butuh sosok seorang laki-laki cinta pertamanya yang harus pandai merayu dan merangkul gitu. Makanya aku tuh ini banget, aku mah bodo amat ya, aku WA sama papanya anak-anak juga kayak gitu komunikasinya. Papa, aku nggak mau tahu ya, kamu tuh punya anak perempuan, aku nggak mau. Siapa tuh? Tuh, Papa Kidos tuh. Ya, aku nggak mau tahu ya, kamu tuh harus sering komunikasi banyak sama Cika, kamu harus. Yaudah sampai sekarang dia menerapkan. Halo sayangku, apa kabar? Halo sayangku, wes maem durung.
halo sayangku sampun sholat dereng, halo sayangku gimana tugas kuliahnya, kayak gitulah. Anda kakeknya 3 abangku sayang banget sama, alhamdulillah. Yaudah pokoknya harus ada perwakilan lah ya, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan untuk kasih sayang dari keluarga. Ya alhamdulillah Irzal pun memberikan, walaupun dia sibuk padat dengan dinasnya juga, dia tetap aja share di grup Japri, WhatsApp ke adeknya. Ukur itu aja, aku harus ngikutin ininya dia. Kalau kak ini loh kak, waktunya udah mepet ya, kemarin waktunya udah mepet loh ini kak. Yaudah aku nggak bisa, aku bisanya tuh hari ini udah kita harus ngikutin aja, walaupun aku tuh greget gitu. Terus kalau jika kan anaknya agak lelet ya, dia memang harus dicambuk sedikit gitu, harus di ini sedikit biar geraknya agak satset ya. Terus kadang dia yang ngomong, iya ya mah, aku tuh nggak bisa satset kayak mama, aku tuh beda, iya. Tapi ya udah berusaha untuk satset. Kalau kamu pengen sukses ya udah berusaha untuk satset gitu aja. Iya ini perasaan yang paling kesel kelas berapa mam? Kelas 2. Jangan ditanya yang hal-hal yang udah-udah tuh, bener kata kakaknya. Kita bahas anak aja. Parenting anak, kita sharing kan, sharing. Ya wis lah ya, aku mau naik tadi, temanku udah nelpon, aku mau naik, mau mandi dulu, jemput, enggak sih masih lama, terus mau ke kantor, ada ini kerja bu, jangan live terus. Kamu kenapa kamu ngatur? Selain donatur itu dilarang ngatur. Mau aku live, mau aku tidur, mau aku kerja, mau aku makan, bukan urusan Anda. Kecuali Anda donatur aku, boleh tuh ngatur. Jangan live, buruan cepat kerja gitu. Udah kamu pun jangan komen mulu, mandi kerja tuh. Iya emang keluar asli, ya memang aslinya harus seperti ini. Banyakin duit kerja jadi nggak julid. Kalau kamu bukan donatur aku ya jangan ngatur-ngatur. Kalau kerjaan hukum mah bebas, kita kontrol dari handphone juga jadi. Kecuali memang harus turun, harus ada tanda tangan, harus nyetor, harus apa, harus ketemu sama orang PPK, harus ketemu sama ini sama itu. You understand orang PPK? Baru aku kesana. Enak banget sumpah, bagi-bagi keluar keringat ini. Sumpah enak sekali. Ya bentar lagi juga aku mau jalan, mau mandi, mau ngambil cek karena bentar lagi ada yang cair buat kerja lagi. Asik, aku baru kali ini dipuji sama TikTok, great job your vegan life for. Oke. Tadi jogging ya, enak. Main ke rumah Galabun nanti ya, main-main
terus kapan aku nanti kerjanya, kan mereka juga sekolah ada kegiatan. Aku tuh nggak pengen janjian kalau mau main sama Oma tuh udah males aku janjian, karena kalau setiap kali aku janjian itu ada aja yang di cancel, sering cancel akunya, sering cancel banget akunya, malu. Hai Bali, Lis Syudira Lis. Aku kemarin ke Bali, aku November di Bali loh. Aku November di Bali sama Ayang. Aku November di Bali sama Ayang sama anak-anak. Dia ada cuti libur tahunan kerjaan dia. Terus lagi pengen ketemu aja sih, aku lebih pengen ngobrol intens sama dia, lebih intens lagi, walaupun tiap hari video call, telepon, laporan, lagi kerja, lagi ini, lagi itu kayak gitu. Tapi pengen bertemu tatap muka. Bun kalau ke Bali boleh ketemu, boleh banget. Bun ngajuin gugatan apa sih ke Dodi? Apa sih? Bun ngajuin gugatan apa? Apaan maksudnya? Apa yang aku ajukan gitu? Aku nggak mau jelasin, buka di Google lah, banyak tuh berita. Ayahnya orang mana Bun? Ayahnya orang Kurdis, orang Kurdi, stay di Istanbul. Rumah dia di Istanbul. Ya wis lah ya, udah cukup peringatanku. Boleh dong, boleh. Bule Kurdi itu beda sih sama orang Turki juga. Ternyata aku amat-amatin tuh beda banget. Dia lebih kayak, dia tuh orangnya prepare banget. Semua bule mungkin ini ya, prepare ya. Maksudnya dia tuh, aku suka spek orang bule yang komitmennya tinggi, yang prepare dalam kehidupannya. Itu aku suka banget. Itu aku banget soalnya, maksudnya kriteria aku banget. Dan alhamdulillah doaku nggak muluk-muluk. Aku cuman pengen dikasih jodoh yang terbaik. Aku pengen dikasih jodoh yang seiman, yang bertanggung jawab untuk aku dan sepaket anak aku, ya, untuk sayang dan bisa memeluk dan merangkul aku. Kebanyakan bule nggak patriarkis sih, kerja samalah dalam kerjaan rumah. Iya betul banget, bule itu satu, dan dia itu jujur. Bule itu kebanyakan ya to the point gitu. Kalau nggak suka nggak suka, kalau suka dia bilang suka, kalau nggak suka ya dia bilang nggak suka gitu. Dan lebih ke kultur aja sih ya, lebih ke kultur. Dia lebih ya, kalau kita orang Indonesia kan masih bahasanya apa sih, bahasa basi ya. Kalau orang sana itu lebih ke to the point gitu, dan gak banyak drama emang. Iya, dan dia tuh jiwa tanggung jawabnya udah aku monitor tuh besar banget ya. Maksudnya aku melihat dari sisi ketika seorang anak memperlakukan ibunya seperti apa, itu menjadi nilai plus. Dan itu ya bakalan dia insya Allah menjadi ayah dan suami yang baik. Kalau pikir aku seperti itu luar biasa banget sih. Dan kultur untuk budayanya dia sebagai orang Kurdi itu kuat. Jadi hampir sama kayak orang Asia, hampir sama kayak Turki itu kan Istanbul udah Eropa ya, tapi karena dia Kurdi jadi lebih ke Asia aja. Dia lebih menjaga attitude, terus lebih jaga perasaan. Dan orang sana itu nggak mau melihat lu udah mau nikah berapa kali, lu punya anak berapa, tuh dia nggak mau melihat itu. Lebih ke apa ya, ya aku kenal kamu yang sekarang dan aku memikirkan kamu yang sekarang dan untuk ke masa depan kayak gitu, bukan yang dulu mau kamu nikah. Dia tuh selalu marah ketika aku ngomong, hey kamu pikirkan dulu, aku tuh udah divorce 2 kali, aku tuh udah punya anak 4. Aku selalu ngomong gitu sama dia, dan dia tuh selalu, hey you stress, you crazy, you gila. Aku nggak mau bahas itu terus. Udah aku bolak-balik ngomong, aku no problem, mama papa no problem, sister brother no problem. Dia tuh 4 bersaudara dan dia anak terakhir. Jadi anak terakhir ketemu anak terakhir. Aku juga pun anak terakhir. Jadi dia lebih prepare dalam kehidupannya. Jadi tahun ini aku harus menyelesaikan dan aku harus target untuk mimpiku yang ini. Dan alhamdulillah
kelar. Aku harus target lagi untuk masa depanku, untuk setahun ke depan, maksimal 2 tahun ke depan harus memikirkan untuk bersama kamu, untuk lebih serius ke kamu, untuk ke jenjang lebih serius lagi, mungkin dalam arti pernikahan apa segala macam. Jadi dia udah di-preparein banget gitu. Terus ya dia lebih kalau telepon video call maksudnya kita jauh gitu ya dia nanya juga, udah pasti nanya, yang ditanya pertama itu dia lebih ke Ais sih, karena dia tuh tadinya nggak ngerti apa-apa. Tadinya dia mengenal aku ya dengan taunya aku cuman ibu rumah tangga, single mom yang bekerja keras yang the power is kepepet dan harus semuanya bisa kayak gitu, mengerjakan apa saja harus bisa, dan jam berapapun aku harus bisa kayak gitu. Dia hanya mengenal aku tuh sebatas itu. Aku dikenalin sama temen aku juga, kebetulan temen aku tuh dia pilot dan orang sana, dia masih keluarga, masih family ya gitu sih. Awalnya berawal dari situ, dan setelah kita tukeran, dia minta medsos aku, WhatsApp aku, ya dia lebih, wih kamu tuh apa kok sepertinya banyak problem dari berita kayak gitu, dari berita ya. Pelan-pelan aku kasih cerita sedikit demi sedikit lah ya, step by stepnya. Waalaikumsalam Mbak Putri Manda, ya gitu sih ya. Akhirnya dia mengerti dan memahami, dan ya dia makin memperhatikan aku, makin aku nggak mau tahu, aku mau hubungan lebih serius gitu. Ya orang sana juga kan kalau udah kerja gitu kan, kalau waktunya telepon, waktunya serius gitu. Hai Mino yang dari Jogja, halo apa kabar? Ya berawal dari itulah ya, kesini lebih intens aja, lebih intens komunikasi, lebih intens untuk menata masa depan kayak gitulah. Terus lebih support ya, lebih apa yang bisa aku bantu dalam pekerjaan kamu secara finansial apa segala macam. Cuman aku nggak mau, maksudnya kita kan masih inilah ya, masih penjajakan gitu. Jadi ya step by step. Calonnya Ramana calonnya orang Istanbul, tapi orang Turki, tapi dia no Turki sih, dia lebih ke Kurdi gitu. Jadi ya secara agama ya oke lah. Sampai aku searching di semua aspek lah, orang Kurdi itu seperti apa. Terus ya aku sembari mendalami cara berpikir dia selogis apa, terus cara berpikir dia itu semana gitu. Lebih itu aja. Kenal di mana? Aku dikenalin sama temen aku suaminya orang sana, sama dia pilot. Suami aku tuh pilot. Kalau yang lagi deket sama aku tuh dia bukan pilot sih, cuman dia lebih ke, dia bekerja di salah satu perusahaan asing, bergerak dalam bidang kapal pesiar gitulah. Ya pokoknya dia bukan pengangguran, dia pekerja, dan dia tipe orang yang ya mungkin hampir 11-12 lah, semua orang bule sama ya. Dia ini banget, konsisten, dia prepare, dan dia itu to the point, dia lebih apa adanya, jujur. Ya niat aku bener-bener ibadah, niat aku bener-bener ya, cuman ya itu tadi, aku nggak mau buru-buru, aku nggak mau tergesa-gesa juga. Aku harus lebih banget mendalami dia, karena kultur kita berbeda, budaya kita beda, terus ya udah pastilah banyak perbedaan ya. Jangan sampai aku salah memilih, jangan sampai aku nggak suka, ya aku nggak mau banget ketika kan infonya kalau orang bule tuh begini, apalagi bulenya dia stay di Turki tapi bukan orang Turki, dia lebih ke Kurdi gitu.
Tapi kulturnya oke, masuklah di aku. Terus dari semua pembicaraan dia ya sangat positif. Ya aku udah dikenalin juga sama orang tuanya, sama kakaknya, sama kakak perempuan dan kakak laki-lakinya gitu. Walaupun bypon, tapi kok aku jadi dikenalin gini. Ya kata temen aku, ya orang sana kalau udah serius memang begitu. Ya udah perhatian lah, maksudnya dia memberikan perhatian yang plus lah untuk aku, untuk anak-anak aku kayak gitu. Begitulah mbak-mbak yang baik hati, sekilas pengenalan aku. Dan dia lebih kalau kemarin kan aku kenal kamu di Indonesia memang karena aku ada pekerjaan dan aku ada main di sana. Untuk kali ini November aku sengaja mau ngambil cuti libur tahunanku hanya untuk lebih dekat dengan kamu dan lebih intens, lebih jelas mengenal kamu kayak gitu sih. Ya doain aja, mudah-mudahan cuti tahunannya di approve juga, karena aku juga pengen mengenal dia lebih dalam lagi. Dia bolak-balik keluarganya, dia pun sering banget nelpon, video call, maksudnya ayo kesini ke negara kami, silaturahmi dengan keluarga kami kayak gitu. Tapi aku belum mau, maksudnya kita kan baru ketemu sekali, terus itu pun perkenalan dan berlanjut di chat, WA gitu-gitu kan. Jadi ya aku pengen lebih melihat seberapa tinggi effortnya dia ke aku juga kayak gitu sih. Ya alhamdulillah dia masuk dalam kriteria aku, masuk dalam, nggak ada manusia sempurna lah, tapi intinya banyak kesamaan dalam cara berpikir kita, banyak kesamaan dalam cara hidup kita. Bedanya cuman ya sedikit lah, beda kultur aja, karena memang dia orang Kurdi itu. Jadi orang Kurdi itu lebih, ya kalian boleh searching lah, dan kalian boleh lihat di perbedaan, maksudnya orang Turki dan orang Kurdi, atau orang Kurdi Dubai, Kurdi Mesir, Kurdi Turki, Kurdi Palestina, Kurdi Irak, Kurdi apa itu, kalian bisa lah. Amin ya rabbal alamin. Ya aku sejauh ini ya nyaman, interaksi dengan dia nyaman, interaksi dengannya membuat aku lebih semangat plus semangat banget untuk hidup. Oke, berarti kehidupan tuh memang seperti ini, harus berjalan terus. Dan ketika aku nggak munafik, aku nggak mau menutup hati, walaupun aku malas, udah nggak mau lagi aku berhubungan dengan laki-laki apa itu, ternyata Tuhan berencana lain ya. Dalam setiap doa aku itu ternyata Tuhan menghadirkan sosok ini untuk aku kayak gitulah. Terus aku berasa mempunyai kehangatan keluarga kembali aja sih. Lebih setiap kali dia pulang kerja atau lagi libur kerja, dia di rumah, terus ada acara keluarga, dia selalu tidak segan untuk video call aku dan memperkenalkan keluarganya, memberikan wadah buat aku untuk berinteraksi dengan keluarga mereka kayak gitulah. Dan responnya baik banget, dan kayak aku tuh kayak punya keluarga baru. Secara aku kan udah nggak punya mama papa, keluarga aku pun tinggal sedikit. Kakak aku dari aku 6 bersaudara tuh sekarang udah menjadi 3 bersaudara. Jadi aku kayak merasa, kamu tuh beruntung loh. Aku selalu ngomong gitu sama dia, kamu tuh beruntung loh masih punya keluarga yang utuh. Di usia kamu yang sekarang, kamu masih punya mama papa, masih punya kakak perempuan, kakak laki-laki, masih punya kakak ipar yang begitu hangat kayak gitu aja sih. Single dia, aku yang berat itu tuh dia single, dia tuh belum duda, dia belum pernah menikah. Dan setiap kali aku ngomong, kamu pikirkan lagi, karena aku anakku 4, aku janda, anakku 4, aku udah pernah
menikah 2 kali. Setiap kali aku bahas itu tuh dia tuh udah pasti marah, udah pasti stop kayak udah pasti, pokoknya dia marah banget pokoknya kalau setiap kali aku ngomong kayak gitu, bahas yang kayak gitu tuh pasti dia marah. Dan dia udah tahu semua anak aku memang 4, anak aku yang 1 jadi kalau orang Eropa kan, kalau orang laki-laki memang dianjurkan untuk masuk militer, pendidikan militer kan 2 tahun, nanti dilanjut atau enggaknya setahun apa 2 tahun gitu, nanti dilanjut apa enggaknya mereka yang memutuskan. Dan dia tuh tahu banget anak aku tuh militer, terus ya militer itu seperti ini seperti itu, aku nggak bisa jadi militer kayak gini itulah ya. Tahu Cika juga studi di mana, udah sampai di mana, tahu Dika, tahu Ais, tahu kakak aku, tahu orang-orang terdekat aku, dia udah mulai mencari tahu, udah mulai inilah. Iya, aku habis jogging ya. Dan aku tuh nggak pernah mempunyai pacar atau pasangan atau suami yang usianya itu seimbang dengan aku atau di bawah aku. Selalu lebih tua dari aku, lebih tua 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sama kalau sama papanya anak-anak aku berarti selisih berapa? 14 tahun. Papanya anak 71, aku 85. 14 tahun ya, bener ya? Apa 11 tahun sih? Oh, jadi ngeblank, gak bisa ngitung. Coba dihitung dong. Aku 1985, papanya anak-anak itu 1971. Nah, aku lebih sering lebih ini ya, lebih nyaman dengan yang lebih tua gitu. Aku nggak ngasih tahu soal bapaknya Ais, tapi dia tahu. Dia ngebaca di Google, kok ini orang kok banyak kali dibenci sama netizen Indonesia kayak gitu-gitu. Apa namanya? Ya gitulah, pokoknya aku nggak pernah berhubungan sama orang yang balance, umuran balance atau lebih muda kayak gitu loh. Aku nggak pernah berhubungan atau nggak nyaman aja, tapi ya nggak tahu ya, dengan ini tiba-tiba nyaman. Dan dari dulu aku nggak pernah, aku sama papanya anak-anak selisih 14 tahun, sama papanya Ais aku selisih 15 tahun. Terus pacaran sama yang kemarin pun, yang sebelum Ersin tuh, sebelum boyfriend aku yang ini, si bule ini, aku sempet deket sama orang juga, itu juga umurnya jauh di atas aku, beda 13 tahun apa 10 tahun kayak gitulah. Cuman sekarang tuh dia masih muda banget, makanya aku aduh gila, ini anak muda. Aku selalu ngomong, hey kamu tuh anak muda, aku bilang gitu. Kayaknya bakalan kebanting banget gak sih gitu, kebanting dalam hati. Tapi enggak, ternyata pikiran dia lebih dewasa banget ya, karena dia itu bukan dari keluarga yang kaya raya, itu tuh enggak, biasa aja ya, sederhana lah. Tapi dia dari kecil tuh udah bekerja, dari 16 tahun tuh dia udah tahu capeknya cari uang kayak gitu. Jadi di umur sekarang yang saat ini tuh dia lebih dewasa banget lah ya. Umur berapa sih pacarnya? Pokoknya selisih sama aku tuh selisih. Aku nggak bisa nyebutin karena dia selalu marah kalau bicara soal umur juga. Walaupun aku tuh sebenarnya tuh kayak minder gitu. Ih, kamu tuh single, kamu tuh belum pernah married. Ya, tapi kamu kenapa bisa suka sama aku? Aku tuh udah tua, anakku udah banyak, aku udah pernah divorce 2 kali kayak gitu lah. Tapi dia selalu marah aja ketika aku ngomong kayak gitu, dia selalu marah. Orang sini tuh, aku tuh nggak peduli. Udah nggak peduli sama hal-hal seperti itu. Dia lebih kayak gitu sih. Ternyata di sini ada yang ngepoin aku, tapi nggak apa-apa, no problem. Memang waktunya aku harus bicara yang seadanya aja. Udah nggak salah Bang Rikil, bukan masalah buang kerikil, buang berlian ya, tapi lebih ke ini aja sih, lebih ke positif aja, mencari yang positif aja.
spill orangnya dong. Perasaan udah aku spill di video TikTok aku deh mbak. Coba mbaknya scroll ke bawah, kalau ada waktu terus di spill aja. Di spill, dicek aja di video TikTok aku ada. Terus apa lagi ya? Kalau tanya soal siapa yang lebih dekat sama aku, ya itu aja sih yang lagi dekat sama aku. Maksudnya yang lagi berusaha untuk mengajak serius. Dan aku tuh bukan tipe perempuan yang suka laki-laki terlalu banyak basa-basi, laki-laki yang terlalu banyak drama. Mungkin karena aku Aquarius ya, itu nggak suka. Aku nggak suka laki-laki yang berbelit-belit, aku nggak suka. Ya satu, mungkin usia aku udah bukan muda lagi, jadi lebih yang ke pasti aja, yang jelas aja, lebih yang ke real aja, lebih yang ke lebih yang jelas aja lah. Kalau yang banyak ya aku skip aja.